Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Yunia Trisna Dewi, NIM 2011031194 dari kelas 1D. Kali ini saya akan membawakan materi pendidikan dalam ruang lingkup makro dan mikro. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Dalam konsep ajaran pendidikan, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang kondusif dan strategis untuk melaksanakan proses pembelajaran. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh manusia, memiliki lapangan yang luas, ruang lingkup lapangan pendidikan yang mencukupi semua pengalaman dan pemikiran manusia. Antara teori dan praktek pendidikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, memiliki hubungan komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Ada beberapa manfaat ilmu pendidikan sebagai teori. Yang pertama yaitu dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengetahui arah serta tujuan yang dicapai. Yang kedua, seseorang akan mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan tolak ukur sampai seseorang telah melaksanakan tugasnya dalam pendidikan. Pendidikan dalam ruang lingkup makro dan mikro. Pendidikan dalam ruang lingkup makro adalah dalam ruang lingkup makro kita mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar, misalnya dalam lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga. Sedangkan pendidikan dalam ruang lingkup mikro, dalam ruang lingkup mikro kita mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala kecil. Pendidikan dan terdidik dalam situasi pendidik. Unsur pendidikan menyatu dalam situasi pendidik, yang intinya terpadu dalam situasi pendidikan. Bentuk mikro dilihat dari situasi pergaulan disebut. 1. Pergaulan merupakan tempat orang dewasa dan anak yang belum dewasa berlaku sebagai teman. Kedua, situasi pergaulan meliputi 3 bagian, yaitu dunia bersama, dunia orang dewasa, dan dunia anak. Yang ketiga, bagian orang dewasa yang berarti bagi anak adalah kesediaan orang dewasa menjadi teman anak, begitu pula dengan sebaliknya. Ada beberapa tujuan penerapan sistem pendidikan makro dan mikro. Yang pertama adalah peningkatan mutu berbasis sekolah, yang nantinya diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu. Misalnya sebagai berikut: sumber daya. Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Yang kedua, pembiayaan operasional atau administrasi. Pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk A. Memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu. B. Pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya. Dan C. Pengurangan kebutuhan birokrasi pusat. Selanjutnya yaitu masalah makro dalam pendidikan. Problem atau masalah makro adalah masalah-masalah pendidikan yang secara global atau universal dirasakan oleh hampir semua institusi pendidikan dalam proses pembelajarannya. Abdul Ghafur menyatakan problem pendidikan utama adalah pemerataan dan akses pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari keterbatasan dalam sumber daya manusia atau SDM, keterbatasan sumber daya non-manusia, keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi, keterbatasan mobilitas tenaga ahli komunikasi, keterbatasan pasokan tenaga listrik, keterbatasan langka atau kurangnya dana untuk mendukung pengembangan ICT dalam pendidikan. Permasalahan makro di Indonesia menurut PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi, kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat
kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten atau kota, provinsi atau nasional, serta tercapainya efisiensi atau efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh adalah standar pembiayaan. Adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Yang kedelapan adalah standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Masalah mikro. Problem mikro pendidikan adalah masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan yang sering terjadi di sebuah institusi sekolah. Jadi wujudnya lebih konkret dan dapat ditemukan dalam rutinitas keseharian pendidikan atau pembelajaran. Singkatnya ialah bahwa masalah mikro dari pendidikan di Indonesia terkait proses belajar dan mengajar ialah komunikasi satu arah di kelas dan perlakuan yang sama dari guru terhadap siswa yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Oleh karena itu, yang menjadi solusi adalah kebalikannya. Komunikasi satu arah diganti menjadi komunikasi dua arah. Lalu, perlakuan sama diganti dengan perlakuan yang berbeda-beda, yang tidak membedakan. Masalah mikro mencakup yang pertama yaitu persoalan ruang kelas. Yang kedua, kinerja guru dan siswa. Yang ketiga, gedung sekolah. Yang keempat adalah angka mengulang. Yang kelima, kerusakan fasilitas. Yang keenam, penerapan kurikulum. Yang ketujuh, pendidikan guru. Yang kedelapan, pendanaan dan anggaran. Yang kesembilan, penentuan biaya pendaftaran dan SPP. Yang kesepuluh, banyaknya guru yang mengajar di luar bidangnya. Kemudian ada pertanggungjawaban atau accountability. Yang pertama, sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah, bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, dan jika mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggungjawaban dan mengkomunikasikannya kepada orang tua atau masyarakat serta pemerintah dan melaksanakan ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaannya program prioritas sekolah dalam proses peningkatan mutu. Selanjutnya ada kurikulum. Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum, baik dari standar materi atau konten dan proses penyampaiannya. Suasana belajar yang menyenangkan melibatkan semua indera dan lapisan otak, serta
serta menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dan menguasai ilmu pengetahuan, terampil, memiliki sikap arif dan bijaksana, karakter, dan memiliki kematangan emosional. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam kurikulum. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum harus memenuhi kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan keterampilan kepada siswa harus secara efektif dan efisien dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Yang ketiga, pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena alamiah di sekolah. Selanjutnya, personil sekolah. Sekolah bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan dan pembinaan struktural staf sekolah, yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan staf lainnya, di mana sekolah harus diperkenan untuk 1. Mengembangkan perencanaan pendidikan dan prioritas di dalam kerangka acuan yang dimuat pemerintah. Yang kedua, memonitor dan mengevaluasi setiap kemajuan yang dicapai. Yang ketiga, menyajikan laporan terhadap hasil-hasil dan performanya dalam masyarakat dan pemerintah. Strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah penyusunan basis data dan profil sekolah. Yang kedua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, berdasarkan analisis. Lalu kemudian berangkat dari visi dan misi tujuan peningkatan mutu. Anggaran harus jelas dengan program yang mendukung pencapaiannya. Target, mutu, sebelum sejumlah program dan pendanaan yang disetujui atau ditetapkan. Prioritas seringkali tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Sekolah harus membuat strategi, perencanaan, dan pengembangan jangka panjang melalui kunci kebijakan dan prioritas. Perencanaan jangka panjang ini dapat dinyatakan strategi pelaksanaan perencanaan harus memenuhi tujuan esensial, yaitu 1. Mampu mengidentifikasi perubahan pokok di sekolah dalam periode 1 tahun. Yang kedua, keberadaan dan kondisi natural dari strategi perencanaan. Kemudian, melakukan monitoring dan evaluasi. Untuk meyakinkan apakah program yang telah dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang dicapainya dan sejauh mana pencapaiannya. Lalu, faktor kita merupakan mutu siswa, sehingga kegiatan monitoring harus memenuhi dan mengetahui hasil belajar siswa. Secara keseluruhan, tujuan dari monitoring dan evaluasi untuk meneliti efektivitas dari program sekolah dan kebijakan peningkatan mutu siswa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.